tadi saya atau kita mendengar uraian dari Ustadz Fatur Rahman mengenai Al-Hidayah Al-Fitriyah. Ya, Al-Hidayah Al-Fitriyah. Kemudian fitrah tadi untuk semua makhluk. Nah, kalau kita kaitkan fitrah itu kepada jin dan kepada manusia, jadi jin dan manusia tidak pada yang lain dulu, itu fitrah itu kan bisa mengandung tadi dikatakan oleh Ustadz Fatur Rahman khilqah, asal kejadian si makhluk itu. Tapi kalau kita kaitkan lagi dengan manusia dan dikaitkan pula dengan adin, maka di samping khilqah itu saya kira ada juga fobiah. Maksud saya, khilqah manusia itu kan dhaif, lemah kan begitu. Namun manusia itu mempunyai fobiah atau tabiat itu mintanya yang mudah-mudah. Jadi naluri manusia itu di samping mempunyai kelemahan, tapi bisa mempunyai tabiat atau kesukaan kan begitu. Nah, agama menuntut untuk beribadah. Nah, karena ibadah tadi harus dilaksanakan oleh manusia, sedangkan manusia itu tadi mempunyai sifat lemah, tapi juga mempunyai sifat tabiat suka yang mudah, maka agama yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu sesuai dengan khilqah dan tabiat manusia itu tadi. Khilqahnya lemah, maka tugas yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu sesuai dengan kekuatannya. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Tidak dibebankan pada manusia itu kecuali sesuai dengan daya mampunya. Namun di samping sudah disesuaikan dengan daya mampunya, Allah masih mempunyai mempunyai anugerah kepada manusia, tabiat itu tadi. Nah, akhirnya beban agama tadi di samping sudah mudah disesuaikan dengan kemauan manusia. Manusia sukanya yang mudah, tapi mempunyai hasil yang tinggi. Oleh karena itu, dalam hal pelaksanaan agama, Allah memberi kemudahan, juga memberi rukhsah kemudahan. Yaitu sesuai dengan manusia. Manusianya senangnya kan yang mudah-mudah, tapi hasilnya tinggi. Nah, maka salah satu di antara contoh ketika kita bepergian itu kan, kepergian itu kata Nabi kan qit'atun minal azab. As-safaru qit'atun minal azab. Bahwa pergian itu sebagian dari azab atau kesulitan. Nah, karena ada kesulitan dalam bepergian, maka sesuai dengan tabiat manusia senangnya yang mudah, tapi mendapatkan hasil yang tinggi, Allah memberi rukhsah, nek sholat, fala junaha alaikum antak turun minas sholat. Oh, kalau kamu sedang bepergian, oke deh. Tidak masalah kamu mengkosor sholatnya itu. Meskipun tadinya 4 menjadi 2, tapi kan hasilnya sama dengan yang 4 itu tuh Ustaz. Artinya meskipun dilaksanakan secara ringan, tapi hasilnya juga tinggi. Jadi kalau begitu, fitrah tadi sebagai naluri manusia, yaitu Allah memberi kemudahan sesuai dengan kekuatan manusia, juga ada keringanan karena sesuai dengan tabiat manusia senangnya yang ringan-ringan tapi hasilnya tinggi. Bagaimana itu Ustaz? Jadi fitrah tadi ada mengandung khilqah, juga mengandung tabiat dari manusia. Itu Ustaz. Makasih. Sampun Ustaz. Nggih. Matur nuwun atas tambahannya ya Ustaz Taslim. Saya sepakat dengan apa yang Ustaz paparkan tadi, bahwa memang juga di antara makna fitrah ya secara generik ya secara umum itu adalah kembali kepada tabiat dasar ya. Misalnya dikatakan oleh Allah wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu telah diciptakan dalam keadaan lemah. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manua.
Mereka banyak berkeluh kesah. Jika mendapatkan keburukan, dia akan galau, risau, duka. Dan jika mendapatkan kebaikan, dia menjadi orang yang sangat kikir, pingin kebaikan itu hanya untuk miliknya dan tidak mau berbagi. Nah, memang itu karakter-karakter juga yang dijelaskan oleh Allah, tetapi ada cara pandang yang menarik dari Al-Imam Ibnu Taimiyah. Beliau menyatakan fitrah ini kalau kita lihat seperti yang Ustadz sampaikan, maka itu adalah al-fitrah al-insaniyah. Fitrah pure sebagai dia manusia. Ya, manusia itu makhluk yang terasing, kesepian, maka dia butuh orang lain. Dan seterusnya lah. Dia butuh materi, dia butuh yang memberinya materi. Dia butuh ya semualah keperluan di dalam hidupnya. Nah, di dalam konteks agama, bentuk daripada tabiat tadi itu ya fa'abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi. Meskipun sudah dikatakan innad dina indallahil Islam, agama yang benar adalah Islam, kullu mauludin yuladu alal fitrah, semua yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Tapi kan manusia itu kata Al-Quran makhluk yang suka ngeyel gitu loh, suka debat gitu loh, suka membantah. Nah, ini adalah naluri dasar kemanusiaannya. Ini yang disebut oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah al-fitrah al-insaniyah, al-fitrah al-ardiyah, fitrah dasar manusia di bumi. Maka oleh karena itu Allah mengirim apa yang disebut dengan al-fitrah as-samawiyah. Ada fitrah langit. Nah, fitrah samawiyah ini bersifat ilahiyah. Murni datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tugasnya kita ya seharusnya kita menjaga ya keseimbangan naluri dasar kemanusiaan kita. Boleh enggak kita bersedih? Boleh, tapi jangan larut dalam kesedihan. Apalagi kesedihan diekspresikan dalam bentuk menyakiti diri. Misalnya sebagian ya orang-orang Syiah yang mengklaim cinta Nabi tapi malah kemudian melukai mukanya, melukai punggungnya. Itu tentu naluri yang kebablasan yang tidak lagi sesuai dengan al-fitrah al-ilahiyah. Maka para nabi dan rasul itu diutus oleh Allah untuk menjaga fitrah samawiyah ini. Ada sebetulnya fitrah ilahiyah yang bersifat dari langit itu yang harus selalu menjadi alat untuk mentera. Ya. Jadi mohon maaf Ibu Bapak sekalian kalau panjenengan pergi ke SPBU, itu takaran-takaran itu kan dalam waktu berkala itu harus dicek ulang. Ya harus ditera kembali. Begitu juga fitrah kita. Karena memang ya manusia itu ya itu innahu li hubbil khairi lasyadid. Wah, pokoknya kalau sudah menyangkut keenakan, kenikmatan itu manusia tidak ada batasnya. Tetapi kita harus kembali kepada apa yang dibawa oleh para rasul ini. Nah, ajaran para rasul dan para nabi itu adalah untuk dijadikan alat ukur kembali. Dalam waktu tertentu berjalan dalam hidup kita, kita menyimpang dari jalan Allah. Maka seperti ini kan kita mentera ini. Betul kata Pak Medi sering mengingatkan kita mentera kembali ukuran-ukuran tabiat kita ini. Ya, jangan sampai kemudian tabiat kita ini melampaui batas. Maka pada konsep yang saya sampaikan tadi dalam ayat Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Ini Allah tidak salah sudah menciptakan ini. Penciptanya sudah sempurna ya. Tapi di satu sisi kan wallazi qaddara fahada. Allah takdirkan. Nah, ketika kita lapar, kita cari makan. Ketika kita haus, kita pingin minum. Ketika kita kesendirian, pingin berinteraksi. Ketika kita ingin sukses, kita melakukan apapun. Tapi jangan keluar dari koridor petunjuk Allah. Itulah fahada itu. Nah, nanti bagaimana hidayah ini bekerja di dalam diri kita, insya Allah kita akan
sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Tapi kira-kira demikianlah Ustaz Taslim, inti kehidupan kita yang paling pokok itu adalah balance, adanya keseimbangan. Ya, tidak salah manusia melakukan hal-hal yang sesuai dengan hasrat kemanusiaannya, tetapi kan ada batasan ditentukan oleh Allah, ya kan? Boleh nggak kita mengekspresikan rasa cinta, rasa sayang? Boleh, tapi ada jalannya. Boleh nggak orang menyalurkan hasrat haus? Boleh, ada batasnya. Orang berkekuasaan, ada batasnya. Orang berbisnis, ada batasnya. Karena sesuatu yang tidak terbatas, ini biasanya nanti yang dikatakan melampaui batas, itu biasanya akan merusak fitrah. Coba saja Pak Taslim, kita punya lampu 5 watt, lalu dikasih aliran listrik 200 watt, mesti kacau, mesti rusak. Laptop biasanya voltasenya berapa? Diberikan lebih daripada takarannya, mesti laptop itu akan rusak juga. Begitu juga manusia. Nah, takaran-takaran inilah kita harus selalu lakukan sehingga kehidupan kita ini tetap seimbang. Nah, demikian pula bukan hanya dalam persoalan kerohanian, dalam persoalan fisik juga demikian. Mengapa orang mengalami suatu ketimpangan di dalam persoalan fisik? Itu biasanya diawali karena ketidakkeseimbangan di dalam pola konsumsi misalnya, pola istirahat misalnya, dan seterusnya. Tentu teman-teman dokter lebih paham dari kita. Mengapa orang itu mengalami stres? Nah, tentu teman-teman psikolog di sini memahami lebih dari kita. Ada ketidakseimbangan emosi. Mengapa dan seterusnya. Tapi kata kuncinya adalah apa yang disebut dengan al-mustaqim. Itu adalah jalan yang paling proporsional, jalan yang paling seimbang. Tapi nanti kita tafsirkan pada waktu yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.